Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di PDH, Podcast dari Hati. Ya, malam ini Mas Bagus. Siap. Kali ini kita bareng Mas Bagus Luhur Prakoso, seorang leader atau ketua dari PAC Ibnu Ampel Gading. Mas Bagus, gimana, apa kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat. Nah, ini merupakan kader yang sangat kolotan. Ya. Anjay. Salah satu kader yang paling tua di kepengurusan ini di PAC Ampel Gading, Mas Bagus. Iya. Ini sangat luar biasa, Mas Bagus ini sudah bergabung di Ibnu itu sejak tahun kapan, Mas Bagus? Ya, perlu diketahui juga selain ketua juga saya ketuaan. Kalau di Ibnu PPNU ya. Jadi kalau normalnya itu teman-teman itu usianya ya kelahiran 2002, 2003. Saya sudah ketuaan. Ketua. Jadi saya mulai berkiprah di Ibnu itu kisaran tahun 2015. 2015. Itu kalau resmi sudah Ibnu, tapi dulu ketika usia berapa ya kalau nggak salah saya SD dulu ya antara 11-12 tahun itu pernah mengikuti Makesta, cuman itu memang belum tahu Ibnu. Kalau seperti anak bawang ikut-ikutan. Iya, jadi okay. Ya ada Makesta saya ikut, tapi setelah perjalanan baru mengetahui ternyata Makesta itu ada di pengkaderan Ibnu itu ya antara 2015 15 tahun lah sekitar itu. Jadi sebenarnya Mas Bagus itu sudah beribnuan atau aktif di Ibnu itu sebenarnya sudah dari umur 11 tahun, namun secara resminya atau pengkaderannya itu mulai 2015 itu tadi ya. Kalau pengkaderan secara resmi. Bukan, kalau resminya itu ya Makesta kan sudah resmi, berarti iya, kan Makesta itu dari 2011 2010. Cuman mengetahui Ibnu itu apa, IPB itu apa. Anggar itu ya saya SMA lah. Dan pada saat itu ya saya baru ikut Ibnu, langsung diajukan sebagai ketua. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Tapi ya setelah tidak jadi itu ketuanya itu naik ya, Mas Amin dulu langsung naik. Nah saya tiba-tiba menggantikan sebagai ketua di ranting atau di desa. Berarti yang backing begitu. Iya. Ini dari dulu mah 2000 berapa tadi 11 sampai sekarang sudah 2024. Ini merupakan suatu apa ya, tahun yang begitu lama, sudah ada puluhan tahun ada ya. Ini bagaimana sih kuncinya sebenarnya, kenapa bisa sangat awet sekali di Ibnu seperti itu Mas Bagus? Iya. Kalau memang kalau dulu mungkin kita berjalan sesuai dengan apa ya? Ya berjalan saja begitu saja. Akan tetapi setiap kita melakukan sesuatu atau kegiatan itu kan ada yang memiliki tujuan pada awal atau sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tapi ada juga yang tujuan itu muncul setelah beberapa waktu, ya intinya sudah mengikuti kegiatan tersebut. Kalau saya mungkin tipenya yang sudah beberapa lama masuk di Ibnu ini, baru memikirkan tujuannya itu untuk apa. Jadi dari dulu ya ikut saja, yang penting karena saya anak dari orang Nahdiyin ya dari rahim Nahdiyin. Iya. Jadi ya ada yasinan, tahlilan, kemudian maulidan dan sebagainya, itu ya ikut-ikut saja. Cuman ketika sudah memikirkan ya tujuan saya beribnu, berorganisasi itu untuk apa, saya membagi menjadi beberapa tujuan lah dalam kita ya, untuk menjaga semangat kita, menjaga kekonsistenan kita harus memiliki tiga bukan tiga tujuan tapi tiga bagian dari tujuan ya. Yang pertama kita harus mempunyai tujuan utama. Tujuan utama dari kita melakukan sesuatu itu apa? Kalau kita diajarkan orang Islam ya harus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Tuhan. Nah, itu tujuan utama.
Kemudian ada tujuan umum. Nah, tujuan umum ini apa ya? Tujuan yang umum dimiliki oleh orang-orang yang bergerak atau melakukan pekerjaan yang sama. Misal saya di organisasi, maka di organisasi IPNU ya, khususnya di IPNU IPP atau umumnya pada seluruh warga Nahdliyin ya, tujuan umum mereka atau kita adalah berhikmat ya, berhikmat kepada NU, yang mana NU ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama, dan beliau sebagai pendiri juga pernah dawuhake mengatakan ya, barang siapa yang Mbak Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa siapa yang mau mengurusi NU saya anggap sebagai santriku. Kalau yang menjadi santriku ya, saya akan doakan husnul khotimah sampai anak cucunya. Nah, di adat dan kebiasaan dari warga Nahdliyin khususnya yang berbasis pondok pesantren ya, ridho guru itu benar-benar pengaruhnya sangat besar ya. Ada kisah ketika seseorang pondok lah, katakan anak pondok lah, di pondok kan diajari ilmu banyak ilmu lah, ketika pulang dia tidak bisa apa-apa. Nah, setelah dikulik tidak bisa mengamalkan ilmunya nih. Setelah dikulik ternyata dia masih ada problem dengan gurunya, baik itu kiai atau ustadz di pondoknya. Nah, setelah itu dia disarankan untuk ke pondok meminta maaf secara ya bertemu langsung tatap muka ya. Akhirnya ya dengan ridho guru tadi ya, kita si orang tadi ya akhirnya di rumah bisa mengamalkan ilmunya. Ya, alhamdulillah ilmunya bisa bermanfaat seperti itu. Jadi intinya ridho guru itu juga penting ya, dalam kita beramal. Artinya kita beramal tidak sembarangan, kita ada ilmunya dan ilmu itu dari guru, kita harus menghormati. Artinya ridho guru juga harus kita selalu pegang. Itu kedua, tujuan utama, tujuan umum lah. Tujuan pribadi atau tujuan khusus wajib ya, kita harus memiliki tujuan khusus, tujuan yang kita perlukan ya, kita perlukan untuk menambah effort atau semangat kita dalam berorganisasi. Jadi tidak masalah ya, ada tujuan pribadi dalam kita berilmu IPP atau berorganisasi, tidak masalah. Yang penting tidak menabrak atau berseberangan dengan tujuan utama, tujuan umum, itu tidak berlawanan. Misal saya memiliki tujuan pribadi dalam berorganisasi, adalah salah satunya saya merasa pernah thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, tujuan pribadi saya di IPNU IPP adalah mengamalkan ilmu saya, yang mungkin ada ilmu apapun lah, ataupun ngaji ataupun secara organisasi ya. Kanjeng Nabi itu kan pernah mendawuhake dalam satu riwayat ya, sampaikan ilmu ya, walau harfan wahidan, walaupun itu satu huruf. Jadi orang yang menyampaikan ilmu walaupun itu satu huruf ya, alif itu sudah karo secara pahala itu bisa mengalir terus. Apalagi kalau kita ya alhamdulillah punya basic ilmu yang ya tidak satu alif dong lah, insya Allah lah ada. Kita mengajar misalnya faslun arkanus sholati itu kan sudah beberapa huruf lah, insya Allah pahalanya akan terus mengalir lah. Dengan kita punya tujuan pribadi tadi ya, punya tujuan pribadi, kita bisa menemukan kesemangatan. Wah, saya harus bisa mengamalkan ilmu saya supaya kemanfaatan akan saya terus dapatkan gitu. Intinya harus ada motivasi apa yang menjadi tujuan kamu itu. Baik. Itu kita Mas Yanto aman ya, minum Mas, aman ya, biar ada tarikannya, sama rokan nyantai aja. Nah, ini namanya Yanto ini. Makasih Mas Yanto. Jadi tadi harus kita memiliki ada 3 tujuan.
Ya. tujuan utama, tujuan umum, dan tujuan pribadi. Khusus. Tujuan khusus ya. Yang tadi kaitannya ada kepentingan pribadi kita seperti ini. Nah, Iya. ini mohon maaf nih Mas Bagus nih, kita membahas ini yang tadi yang ketiga ini. Kepentingan khusus tadi kan pribadi nih. Nah, dari Mas Bagus tadi yang sudah mengikuti IPNU dari 2011, artinya sudah 10 tahun yang lalu, itu yang Mas Bagus dapat dari organisasi itu apa? Wah. Ya. Justru luar biasa sekali. Pengalaman apa yang kita dapat dari organisasi? Pengalaman, ini hal yang paling umum nih, pengalaman. Hal yang didapat ya salah satunya adalah pengalaman. Pengalaman bagaimana kita bisa belajar suatu bekerja tim ya, atau tim bekerja secara tim lah, bekerja secara tim. Kemudian kedisiplinan ya, terkait dengan kedisiplinan. Bagaimana kita bisa mengkondisikan banyak orang, mengkondisikan banyak orang sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kita kan organisasi banyak acara gitu ya, banyak acara. Bagaimana kita sudah membuat rondonnya, nah kita ada tanggung jawab untuk bagaimana acara itu dimulai dan selesai sesuai dengan rondon tersebut. Maka kedisiplinan itu yang menjadi kunci di situ. Pemimpinan ya tadi ya berarti ya. Terus kalau secara apa ya? Tadi kan secara kepemimpinan. Nah, kalau secara apa ya? Mohon maaf nih, secara finansial. Kalau kita berorganisasi kan pastinya kan kita membutuhkan akomodasi, akomodasi. Itu gimana dalam Mas Bagus itu mensiasatinya dalam hal itu? Ya, kalau saya diajari orang tua dan guru-guru saya, ketika kamu mau berhikmat, mau bahasanya berjuang di jalan Allah ya, atau kita katakan jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu enggak melulu perang bacok-bacokan, enggak. Intinya adalah kita memperjuangkan agama dan akidah. Ya, semoga saya termasuk orang-orang yang memperjuangkan agama dan akidah. Itu tidak usah terlalu khawatir dengan fasilitas yang kita miliki atau finansial itu. Gusti Allah ku janjeni, Tuhan itu sudah menjanjikan siapa yang mau mengejar dunia, maka saya akan berikan dunia tapi kamu payah. Tapi kalau yang mau mengejar akhirat, saya berikan akhirat dan dunia akan mengikutimu. Intinya seperti itu. Jadi santai lah. Kalau saya punya kata-kata seperti ini, mungkin ini untuk semua motivasi teman-teman semua. Kamu punya Tuhan kan, kok pesimis? Nah, kalau kamu sudah beriman, kamu memiliki Tuhan, kenapa kamu pesimis? Ya, ketika berorganisasi, mungkin kita mengeluarkan uang, tenaga, dan pikiran. Mungkin kita mengeluarkan pikiran ya tidak bermodal apa-apa. Maksudnya tidak ada, ya harus ada usaha juga nih. Kita belajar dan memiliki wawasan luas. Kemudian tenaga jelas, tenaga kita harus jaga kondisi tubuh, kesehatan supaya bisa terus beraktivitas. Nah, kalau finansial itu kan keterkaitannya dengan harta benda lah, seperti itu. Mungkin latar belakang kita ya secara perekonomian kan beda-beda. Maksudnya kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kan itu nggak menjadikan sebuah sekat. Kita di organisasi dikumpulkan tanpa adanya sekat apapun. Entah kamu yang miskin, entah kamu yang kaya. Nah, bagaimana caranya, maksudnya dengan mohon maaf ketika kondisi finansial sedikit kok kita diperlukan, maka perannya adalah kita harus memberikan strategi atau solusi ya. Kita harus sadar diri, seandainya saya kok dalam perekonomian kurang, maka saya harus keterlibatan saya bagaimana supaya
dengan kondisi uang yang saya minim, tapi saya tetap bisa berjalan di organisasi. Artinya jangan sampai menjadikan kemiskinanmu, ya, kemelarattanmu itu menjadi penghalang kamu berhikmat di Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya kita masing-masing. Nah, kalau ini biasanya kan kita kan kadang apa ya, di organisasi Ibnu kan ada yang putra, ada yang putri. Nah, ini kan apa di masa-masa kita itu apa ya, ketika kita berorganisasi kan sering bareng seperti itu. Jadi mungkin kan bisa dikatakan banyak apa dari kader itu yang cinlok, artinya cinta lokasi. Ketika berorganisasi sering bareng, jadinya itu muncul sebuah rasa. Akhirnya rasa itu yang membuat mereka semangat. Itu menurut Mas Bagus bagaimana? Ya, terkait dengan ya kita mungkin banyak fenomena lah terjadi cinlok antara teman-teman rekan-rekan Ibnu dengan IPP ataupun di organisasi lain yang di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, ya itu hal lumrah. Hal lumrah berarti ya. Cinta itu apa ya? Nek jare sahabat sapa sih aku lalen. Adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung. Cinta itu harus bahasane menyukai lawan jenis itu ya sesuatu yang lazim, artinya manusiawi. Tidak lumrah bisa dibendung. Lah tinggal bagaimana kita mengendalikan tersebut. Kita diarahkan mau kemana? Ya mungkin untuk kalau bahasane penyemangat dalam organisasi, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Selama kita tidak tadi menabrak tujuan ngarep-ngarep ridhone Gusti Allah, berhikmat kepada para ulama, para kiai. Ketika hanya sebatas untuk menjadi penyemangat ya. Bukan menjadi beban loh. Menjadi penyemangat artinya saling support. Ayo kamu beribnunan sing sregep belajar, kamu berIPP-an yang sergap belajar, ya nggak masalah. Nah di sisi lain ada tugas kita sebagai pengurus ya untuk memberikan apa garis-garis batas atau batas wajar yang ada di terjadinya cinlok tersebut. Ya kita juga perlu mengetahui, tapi kan tidak usah terlalu mendalam. Artinya cukup kita ketahui si A dengan si B ini ada perasaan lah, si C dengan si D ada perasaannya, cukup lah. Tinggal bagaimana kita bisa mengontrol. Ya soalnya kan kadang kan kalau biasanya apa ya namanya hubungan itu biasanya kalau hubungannya itu rusak atau mungkin bahasanya kandas seperti itu organisasinya ikut berhenti itu gimana sebenarnya? Ya. Kalau menurut saya itu adalah sebuah pemikiran kuno, primitif, masih melibatkan perasaan setelah tidak adanya hubungan itu wagu lah menurut saya. Kita kenal misalnya si A dengan si B awalnya kenal adalah sebagai teman di Ibnu, teman di IPP. Kemudian tumbuh rasa perasaan lah, saling suka. Kemudian mereka menjalin hubungan sampai akhirnya ada sebuah hal yang tidak bisa dilanjutkan seperti itu ya, intinya putus lah. Nah, kenapa tidak kembali sebagai teman ngono lho? Awalnya teman, kenal dekat, kemudian menjauh ya sebagai teman lagi, sebagai rekan dan rekanita lagi kan nggak masalah. Intinya apa ya? Bisa ngendalike nafsune kuwi mau lah. Nggak usah mandang wah dia mantan saya jadi ilfil atau sebagainya. Nggak usah. Saya memang pernah dekat dengan dia, tapi sekarang sudah menjadi teman lagi, ya sudah berjalan sesuai dengan biasa saja. Tujuan utama tadi ya. Iya. Yang penting tidak bertabrakan. Gitu. Oke, terakhir mungkin ada kata-kata closing atau motivasi dari Mas Bagus untuk teman-teman semuanya. Mungkin ini menambah semangat dalam organisasi. Itu kita perlu mawas diri itu ataupun introspeksi diri ya, kita harus mengenal diri kita lebih dalam, artinya seberapa kemampuan kita dan apa potensi yang perlu kita cari lagi. Belajar bela diri itu penting, tapi belajar sadar diri itu lebih penting. Kata-kata mutiara dari Mas Bagus itu.
Oke, mungkin itu saja dari kami. Nantikan part-part berikutnya dari Pedia Podcast dari Hati.